Dan perbincangan yang ada di sini itu memang sangat begitu hangat, begitu begitu clear, begitu cair. Dan tentu ini sangat bermanfaat dan sangat berbobot sekali. Penuh ilmu, penuh wawasan pengetahuan. Luar biasa. Jadi untuk itu jangan sampai ada yang kita lewatkan dari perbincangan kedua tokoh tersebut. Dan ini dalam perspektif saya lihat pada sosok-sosok para habaib. Dan ini kan tidak pelanggaran dong, sudah masuk ke Tempo, Gus. Budak-budak spiritual. Karena di sana ada tokoh-tokoh status quo spiritualitas. Dan ini kalau saya mau temakin masih hidup, pasti marah, Gus. Pasti marah saya mau temakin. Dan itu ditulis oleh contoh beberapa, ya di FPI, Habib Rizik membangun kekuasaan, kehendak kuasa dalam agama, ingin menjadikan agama sebagai instrumen untuk mengatur, dan ini kan bahaya. Makanya Syekh Mutamakin itu sistem kehendak kuasa dalam sistem pemerintahan itu dibiarkan aja, biarkan. Yang penting bikin serang. Makanya kalau ini nggak segera dibongkar, ini bisa menjadi mitos dan menjadi satu standar kebenaran keberagamaan yang akan menghijab umat-umat beragama hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan kemanusiaan. Karena apa? Saya katakan hijab karena dan semuanya sudah bergerak. Habib Rizik sudah bergerak dengan memalsukan makam, sejarah, lembut, berbahaya. Habib Rizik sudah bergerak. Bergerak Habib Rizik sudah kelihatan sejak Agustus. Ini kalau nggak ada yang berani membongkar, kayak kita udah nggak ada apa-apanya. Kayak kita, saya itu nangis. Kapan ada orang berani? Kalau huruf H dipangku lemes terus introspeksi kan enak. Ini persoalannya karena dipangku terus, Gus. Muhyiddin ini yang terlalu berlebihan memangku para habaib. Saya jujur aja, sampai sekarang masih banyak tamu habaib di saya. Saya beda dengan Gus Suat. Habib nggak boleh. Dilarang masuk. Habib dan budaknya, penyembahnya. Mereka masih banyak yang senang saya, guys. Saya ditanya, loh, Habib nggak tersinggung toh saya publik seperti itu. Wah, jenengan menjadi saudara saya, guys. Akhirnya saya terus terang, target saya satu, Habib. Jadi sebelum Habib itu merusak Islam, itu sebenarnya sudah merusak agama Yahudinya Bani Israel. Kemudian merusak Nasraninya Nabi Isa. Dan bahkan ada juga kajian sistem kasta dalam Hindu di India. Itu analisis saya, ini bukan tuduhan, analisis saya, para Habib itu sebenarnya sudah benci pada NU. Datanya dari mana kok saya punya analisis seperti ini? Datanya dari ketika, kalau Robito ini kan sejarahnya nggak jelas. Dari Kenil Belanda menjadi opportunity Kiai. Setelah jadi Kenil Belanda kalah kan mereka langsung cari muka di hadapan para Kiai dan dilindungi oleh para Kiai. Kemudian sekarang ini mereka salah perhitungan, Gus. Perhitungan mereka itu kan sudah saatnya, contoh Rembang, banyak Kiai itu yang mendukung saya, Gus, pada WA secara pribadi. Tapi mereka nggak mau publik. Artinya mereka kan sadar. Makanya saya selalu mengatakan, Habib-Habib itu jangan GR. Jangan GR sok menjadi penguasa. Tokoh-tokoh kita dituduh anti Yahudi. Lah yang punya Habib grup Yahudi siapa? Kita itu, tapi alhamdulillah Allah kayak membuka titik kesadaran kita. Kita ini kan tanpa koordinasi. Betul. Gus Suat tidak pernah tanpa dana, tanpa koordinasi, tanpa apapun, tapi kesepakatan dalam hati saja ya. Dan Gus Suat tidak pernah memaksa saya untuk terlibat ini dan membuat rapat. Dan saya nggak diundang untuk secara formal rapat di sini. Kayak digerakkan semua oleh Allah gitu ya. Dan itulah titik rahasia. Gus Yahya Khalil Stakuf itu kan kalau membuat pernyataan itu kan manteknya sangat tinggi ya, sangat luar biasa. Jadi misalnya beliau itu yang saya tertawa ngakak itu begini, orang goblok itu pokoknya husnudzon. Itu maksudnya kan orang husnudzon itu tanda goblok. Gus Yahya itu nggak perlu menampakkan diri untuk melawan habaib karena netizen nggak bisa dibendung. Gus Yahya itu sedang menyiksa para Habib. Artinya Habib itu kalau cerdas, tajam, itu nggak akan berani dengan GGNU. Karena sebenarnya yang tapi apakah ada yang nggak terbukti kekuatan mereka? Mengapa? Mereka nggak bisa membaca. Sebenarnya yang malati itu bukan habaib, yang malati itu Kiai NU. Betul. Jujur saja. Dari dulu itu kalau habaib itu malati, Belanda yang menang di sini. Nyatanya Belanda hengkang. Osman bin Yahya tulisannya, karya-karyanya kan nggak bisa mempengaruhi sistem kekuasaan Belanda. Hanya tinggal karya. Nah, sama kalau Habib Rizik itu malati, Gus Dur yang kalah, Gus.
Sekarang mulia mana Gus Dur dengan Habib Rizik? Iya, Gus Dur kan tokoh dunia. Dan itu Pak Kiai ini menurut saya unik seperti Bang Haji Roma Irama. Begitu kritis terhadap fenomena ini, tapi sekaligus masih tetap bisa bergaul dengan para Habib. Ini luar biasa ini. Bisa membedakan mana yang harus diluruskan dan mana yang diberi ruang gitu. Kayak ngayai aja kita. Betul. Saya masih sayang Habib, saya masih hormat karena mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya Nur Rahmat Asmawi di Nurmas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menampilkan sebuah video dari channelnya Gus Fuad Pleret. Video ini menarik sekali untuk saya ketengahkan di sini karena ini berisi perbincangan yang tentu sangat menarik sekali, yaitu kedua tokoh yang sudah tidak asing lagi, yaitu beliau adalah Gus Fuad Pleret sendiri bersama dengan Kiai Ubaidillah Tamam Munzi. Yang kita juga sudah tahu siapa Kiai Ubaidillah Tamam Munzi adalah seorang tidak hanya kiai, beliau juga adalah seorang profesor doktor yang mengajar di UIN Wali Songo Semarang. Di antara perbincangan ini yang sangat menarik adalah ketika di situ Kiai Ubaidillah Tamam Munzi memberikan contoh seorang tokoh teladan untuk kita teladani bersama, yaitu tokoh itu adalah Mbah Mutamakin Kajen yang sudah dikenal banyak orang sebagai seorang waliwah, dan pada saat ini, pada saat kemarin itu 10 Muharram itu di hall beliau yang tentu ramai sekali di hall beliau di Kajen Margoyoso Pati tersebut. Nah, yang menarik dari Mbah Mutamakin ini adalah perilaku, bagaimana sikap Mbah Mutamakin ini kepada penguasa, kepada negara, kepada pemerintahan. Bagaimana sikap beliau? Yaitu di situ dijelaskan dengan gamblang dan tugas oleh Kiai Ubaidillah Tamam Munzi. Bagaimana sikap Mbah Mutamakin Kajen ini, kenapa kok sampai beliau Kiai Ubaidillah Tamam Munzi itu sampai sangat terinspirasi dan sangat memberikan saran kepada kita semua untuk terutama para kiai-kiai DNO, para ulama-ulama kita, untuk menjadikan contoh Mbah Mutamakin ini sebagai sikapnya yang perlu ditiru tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya dari sikapnya Mbah Mutamakin yang dibeberkan oleh Kiai Ubaidillah Tamam Munzi, nanti kita simak saja videonya dari awal sampai akhir sampai tuntas. Dan tentu yang juga menarik di sini adalah yaitu perbincangan ini itu adalah perbincangan dua tokoh yang sama-sama saling merindukan, yang selama ini itu saling merindukan untuk bisa ketemu, untuk bisa saling diskusi, ya, terutama dari Kiai Ubaidillah Tamam Munzi yang memang sudah mungkin sudah 1 bulanan yang lalu itu memang beliau pernah menyampaikan bahwa Kiai Ubaidillah itu sangat pengen sekali, pokoknya kapan-kapan itu pengen bisa bertemu dengan Gus Fuad dan berbincang-bincang panjang lebar, karena Kiai Ubaidillah ini sangat mengagumi sikap Gus Fuad, termasuk orang yang pemberani menyuarakan tentang nasab para habaib ini, membongkar nasab para habaib ini, yang tentu membongkar ini penuh dengan resiko, penuh dengan tantangan yang kita semua sudah pernah lihat sendiri bagaimana ketika Gus Fuad itu pernah dipersekusi ya para oleh oknum-oknum muhibin dari habaib ini, ya. Pertemuan ini sangat asik sekali karena sangat dirindukan kedua belah pihak, dan perbincangan yang ada di sini itu memang sangat begitu hangat, begitu begitu clear, begitu cair, dan tentu ini sangat bermanfaat dan sangat berbobot sekali, penuh ilmu, penuh wawasan pengetahuan luar biasa. Jadi untuk itu jangan sampai ada yang kita lewatkan dari perbincangan kedua tokoh tersebut. Ya, baik, untuk lebih jelasnya mari kita simak saja perbincangan kedua tokoh tersebut. Mari kita simak sampai tuntas. Dan sekalian dari saya sekalian undur diri. Saya kira cukup sekian dari apa yang saya ketengahkan
di sini. Semoga ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kepada kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bergembira sekali karena ada tamu agung yang sudah lama saya tunggu, yaitu beliau adalah Kiai Haji Ubaidillah Ahmad Tamam, seorang doktor filsafat, dosen di UIN Semarang, dan kalau bagi teman-teman pergerakan demokrasi maupun pergerakan civil society, tapi tentu saja Kiai sekaligus dokter yang satu ini udah sangat kondang, bahkan di dunia apa itu perbukuan juga beliau itu luar biasa, karena dulu ada buku Islam Geger Kendeng itu, jadi itu buku dalam konflik keberagaman dan kearifan lokal. Oh iya itu buku tentang lingkungan melawan kapital, high capital. Iya. Buku itu lahir karena saya anggap ada unholy alliance, persekongkolan busuk antara penguasa, kapital, dan berjuis, kelompok pelintah-pelintah itu, Gus. Dan ini kan apa yang disampaikan beliau ini kan agak jarang kita dengar dari kiai ya, dari umumnya kiai kan. Beliau itu memang bukan kiai biasa menurut saya. Dan juga dulu Solo Kiai Cebolek ya. Itu sempat jadi buku terbaik ya. Terbaik 2016. Iya. Tadi saya mampir ke editornya saya. Oh, iya. Ini dua buku yang mengharu biru dunia perbukuan Indonesia itu. Itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa asing belum? Belum. Padahal di Indonesia begitu. Kalau istilah sekarang itu viral. Kalau Solo Kiai Cebolek itu tahun berapa ya? 2014, guys. 2014 gitu. Itu kira-kira apa itu yang bisa disampaikan dari buku itu? Buku Solo Kiai Cebolek itu ada hal yang menarik, Gus. Tentu banyak pembahasan, tapi yang kontekstual dalam sowan saya ke Gus Fuad dalam kesempatan ini yang bisa kita publish dari buku itu adalah strategi Syekh Mutamadin. Beliau punya strategi untuk tidak menjadi tangan penguasa, tapi juga tidak memberontak kekuasaan. Jadi beliau itu membuat institusi di dalam institusi. Institusi yang beliau buat adalah institusi pendampingan sosial, pemberdayaan dan pencerahan masyarakat. Dan rela di bawah institusi pemerintahan sebagai penguasa. Dan di bawah institusi kekuasaan itu dengan Syekh Mutamakin, karena di sana ada ulama yang oportunis terhadap penguasa Kartasura, yaitu Ki Khatib Anom. Nah, Ki Khatib Anom ini membuat black campaign, membuat tuduhan-tuduhan busuk yang menjatuhkan Ki Mutamakin. Karena Ki Mutamakin itu membangun institusi di tengah institusi, itu dicemburi oleh Ki Khatib Anom. Kok sampai sekuat itu? MUI-nya Kartasura saja tidak punya pengaruh kuat di masyarakat, tapi Syekh Mutamakin punya kekuatan yang luar biasa di tengah masyarakat. Akhirnya dicari kesalahan Ki Mutamakin, karena Ki Mutamakin saat itu kan rasionalnya beliau itu merawat anjing, tapi irasionalitasnya ketika beliau sedang emosi, irasionalitasnya nggak usah saya sampaikan di sini, nanti jadi bahan framing nanti. Tapi yang jelas beliau itu secara kasat mata itu punya anjing. Anjing itu dirawat betul oleh beliau. Itu menjadi dalil framing Ki Khatib Anom untuk menjatuhkan Ki Mutamakin. Saat itu kan kiai merawat anjing itu kan mamali sekali, Gus. Betul. Mamali sekali, sehingga jadi alat dalil framing Ki Khatib Anom untuk menjatuhkan Syekh Mutamakin. Karena pengaruhnya luar biasa, mitologi masyarakat itu sangat luar biasa. Beliau itu sebagai tokoh pergerakan membebaskan masyarakat dengan pola membangun institusi di tengah institusi tadi itu. Nah, beliau itu nama anjingnya itu dinamai nama penghulu di Tuban. Karena apa? Penghulu di Tuban itu penghulu tapi untuk kepentingan sendiri, guys. Atas nama agama, tapi untuk kepentingan sendiri. Tidak untuk kepentingan umat. Tidak untuk kepentingan umat. Makanya karena saya penulis buku ini kayak terbawa, Gus. Paling bunci orang teridentifikasi sebagai tokoh agama, tetapi tidak membebaskan mencerahkan masyarakat, tetapi agama yang selalu dia suarakan, yang membesarkan status keulamaannya dia, itu hanya untuk instrumen kehendak kuasanya. Jadi ada kehendak kuasa pemerintahan, sistem kenegaraan,
ada kehendak kuasa agama. Nah, kehendak kuasa agama ini adalah mereka yang ingin membangun status quo spiritualitas. Dan ini dalam perspektif saya lihat pada sosok-sosok para habaib. Dan ini kan tidak pelanggaran dong, sudah masuk ke tempo, Gus. Budak-budak spiritual. Karena di sana ada tokoh-tokoh status quo spiritualitas. Dan ini kalau saya mau temakin masih hidup, pasti marah, Gus. Pasti marah saya mau temakin. Dan itu ditulis oleh Milal Bizawi, saya mau temakin dan agama kerakyatan, juga menjadi idola Gus Dur. Gus Dur mengatakan saya mau temakin itu guru spiritualitas saya. Selain memang Gus Dur juga cucu saya mau temakin. Tapi gerakan Gus Dur selalu beliau akui terinspirasi dari gerakan saya mau temakin. Makanya saya mau temakin, Gus Dur dulu juga nampak paling benci dengan orang yang dikenal sebagai tokoh agama, tetapi memanfaatkan agama untuk kehendak kuasanya. Tidak untuk mensyafaati umat. Tidak untuk mensyafaati umat. Sehingga kehendak kuasa terhadap agama untuk menjadikan agama sebagai sebuah kawasan kekuasaan. Kawasan kekuasaan yang paling efektif kan ada dua, Gus, dalam perspektif saya. Kawasan kekuasaan lewat sistem pemerintahan, dan yang kedua kawasan kekuasaan lewat sistem agama, yang sering kita kenal dengan melalui gerakan spiritualitas ini. Nah, ini saya lihat betul-betul dilakukan oleh, saya nampak tercermin dari perilaku para habaib. Antara pemerintahan dan spiritualitas itu mungkin bisa dijelaskan lagi ya, Pak Kiai, itu perbedaannya gimana dan anunya gimana? Nah, kalau kehendak kuasa sistem pemerintahan itu kan bagaimana merebut kekuasaan pemerintah sebagai penguasa yang akan bisa mengendalikan sistem kekuasaan pemerintah ini, yang didukung dengan, kalau teori modern kan didukung dengan trias politika itu, yudikatif, edukatif, dan eksekutif itu dalam cengkraman dia. Nah, ini kan sistem kekuasaan pemerintah, kehendak kuasa untuk ke sini. Nah, tapi kalau kehendak kuasa untuk agama, dia itu ingin menjadikan agama sebagai kawasan untuk membangun kekuasaannya sendiri. Contoh beberapa, ya di FPI, Habib Rizik membangun kekuasaan kehendak kuasa dalam agama, ingin menjadikan agama sebagai instrumen untuk mengatur sistem sosial, mengatur sistem kebudayaan masyarakat melalui bahasa agama, karena agama itu nilai yang paling ampuh dalam sistem sosial dan budaya masyarakat. Makanya dia ingin menjadikan agama itu sebagai amunisi, memposisikan dia sebagai penguasa. Dan ini lebih keren, Gus. Penguasa agama itu kan bisa seumur hidup, mati masih dikenang. Kalau penguasa pemerintah itu kan terbatas tingkat percaturan politiknya. Bisa 5 tahun, kalau di Indonesia bisa 10 tahun. Terbatas waktu. Tapi kalau sudah menjadi penguasa agama ini, meninggal pun kan akan dikenang oleh seseorang. Bahkan menjadi jembatan tawasul hubungan dia dengan Allah. Dan ini kan bahaya. Nah, makanya Syekh Mutamakin itu sistem kehendak kuasa dalam sistem pemerintahan itu dibiarkan aja, biarkan. Yang penting bikin sistem institusi sendiri itu. Tapi Syekh Mutamakin itu paling marah kalau ada kehendak kuasa dalam sistem agama ini, karena ini berbahaya. Nanti akan menjadi dewa, akan menghijab manusia hubungannya dengan Allah, akan mengarah kepada kultus dia sebagai individu sang tokoh agama, katakan begitu. Sang kebenaran. Dan ini kan jadi menghidap kebenaran hakiki yang bersumber dari Allah, yaitu bagaimana orang itu bertauhid dan kemanusiaan. Kafir itu kan ada 3, Gus. Kafir karena tidak menutup kebenaran, kafir merusak lingkungan, dan kafir karena musyrik. Nah, sama seperti Muslim itu kan ada 2 juga, Gus. Muslim munafik, Muslim yang betul-betul beriman, condong dulu pada Allah. Nah, kalau sistem keberagaman ini terhegemoni oleh seseorang, menjadi senjata hegemonik seseorang untuk membangun kekuasaan dalam agama, ini lebih berbahaya. Kalau presiden, kekuasaannya terbatas. Kalau dia ibaratnya rakyat itu bodoh, tidak bisa mengkontrol, arogansi, korupsi dan sebagainya, dia tetap terbatas 5 tahun, nanti bisa diganti. Tapi kalau ini nggak segera kalau kekuasaan dalam sistem agama ini nggak segera dibongkar, bahaya luar biasa. Makanya di sini peran Gus Fuad di mata saya, karena betul-betul mengambil titik tema yang besar. Jadi saya tidak melihat diskursus nasab itu tidak dalam konteks nasab itu sendiri, Gus. Itu sepele di mata saya. Betul. Tapi butterfly effect. Kesalahan kecil nasab, tapi imbasnya ini
membuka ruang kesempatan seseorang untuk membangun sistem kekuasaan dalam keberagamaan. Dan ini yang berbahaya sekali, Gus. Apalagi dia mati juga masih diteruskan anaknya, putunya. Ini kan berbahaya kalau tidak dibongkar mitologi ini. Lah, kayak Gus Fuad, kayak Imad, kawan-kawan yang melakukan gerakan ini, di mata saya itu luar biasa. Bukan persoalan nasabnya yang sepele itu, Gus. Betul. Tapi efek besar yang akan memberikan peluang kepada seseorang yang ingin membangun kehendak kuasa dalam sistem keberagamaan. Karena kalau kehendak kuasa dalam sistem keberagamaan ini dampaknya buruk, Gus. Karena langsung mencengkram orang-orang yang beragama yang soleh-soleh dalam hegemoni dia. Kalau sistem kekuasaan kan yang dipimpin kan ada yang abangan, ada yang santri dan lain sebagainya, dan nanti bisa turun karena kasat mata. Karena kalau sistem kekuasaan dalam sistem keberagamaan itu kan sangat lembut, Gus. Hati yang diserang. Hati yang diserang. Makanya kalau ini nggak segera dibongkar, ini bisa menjadi mitos dan menjadi satu standar kebenaran keberagamaan yang akan menghijab umat-umat beragama, hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan kemanusiaan. Karena apa? Saya katakan hijab, karena konsep tauhid itu sudah dihadang oleh sistem kekuasaan dalam keberagaman ini, konsep kemanusiaan juga sudah dihadang. Makanya Muhyiddin dalam perspektif saya, itu konsep tauhidnya sudah terhadang. Konsep kemanusiaannya sudah terhadang. Yang ada hanya sosok yang sudah berkuasa dalam sistem keberagaman ini. Lah sekarang ini itu dikuasai oleh dua orang, Gus. Ada yang kanan, ada yang kiri. Kanan itu yang kelihatan baik, normatif, mohon maaf, Habib Lutfi. Kiri itu yang agak kasar gitu ya. Kasar, dan ini melalui satu revolusi dikuasai oleh Habib Rizik. Dan ini ternyata satu klan. Oh, ini kalau kita biarkan luar biasa, Gus. Dan semuanya sudah bergerak. Habib Rizik sudah bergerak dengan memalsukan makam, sejarah, lembut, berbahaya. Habib Rizik juga sudah bergerak. Bergerak Habib Rizik sudah kelihatan sejak Agustus. Ini kalau nggak ada yang berani membongkar, kayak kita udah nggak ada apa-apanya. Kayak kita, saya itu nangis. Kapan ada orang berani? Saya nggak berani dari dulu, Gus. Padahal kalau soal lingkungan, soal sosial, segalanya. Saya menghormati Gus Fuad Kiai Imad itu karena berani mengawali, Gus. Lebih berat mana ya nih, dalam tanda petik mengkritisi kekuasaan politik pemerintahan dan kekuasaan spiritual ini, dan sebenarnya apa sih harapan rakyat dan permakluman rakyat kepada penguasa politik, dan bedanya dengan apa itu ekspektasi masyarakat terhadap penguasa spiritual gimana? Lebih berat menghadapi penguasa status quo spiritual, Gus. Berat sekali. Karena gimana? Karena ada rakyat kecil. Karena ada orang-orang ikhlas. Jadi saya itu pernah dipesan kayak saya, kamu jangan sekali-kali berani dengan orang yang ikhlas. Persoalannya, mungkin saya berani dengan penguasa spiritual, tapi persoalannya ditopang oleh orang-orang ikhlas, Gus. Yang tertipu itu ya? Yang tertipu. Kan saya nangis jadinya, Gus. Saya nggak bisa melangkah. Ya Allah, kalau saya melangkah melawan itu, imbasnya orang-orang ikhlas terkoyak pikirannya. Padahal mereka orang ikhlas. Dan sanad ilmu saya, ojo wani ambek wong sing ikhlas. Kalau saya melawan status quo spiritualitas, itu orang-orang yang ikhlas nggak tahu menau. Ada, Gus, ini ya, santrinya Abah itu ada yang hafal Quran, yang ada alim kitab, itu mau jadi muhibbin, tapi juga nggak berani menjelek-jelekan saya. Itu ikhlas. Enak sekali. Kadang-kadang saya cemburu. Yang minta ke Abah saya, didampingi Abah saya, tapi jadi muhibbinnya mereka. Sementara di satu sisi saya cemburu. Mengapa? Penguasa spiritual, saya katakan penguasa spiritual yang lebih enak, didukung oleh orang-orang yang ikhlas. Satu sisi jengkel dengan penguasa spiritual, satu sisi menjerit dengan sosok yang ikhlas. Ini berat. Mengapa? Kalau melawan bukan orang-orang ikhlas, enak aja, Gus. Kita bikin sistem manajemen konflik saja. Tapi kalau melawan orang-orang ikhlas, kalau kita bikin manajemen konflik mereka ikhlas, kalau nggak kita bikin manajemen konflik, mereka orang-orang tulus. Kasihan kita. Jadi kita itu kayak seperti buah simalakama, Gus. Mau melangkah nggak enak, mau nggak melangkah juga nggak enak. Nggak melangkah, mereka akan terhegemoni oleh sistem kekuasaan spiritual, penguasa spiritual. Kasihan. Kalau nggak kasihan. Jadi kita biarkan kasihan,
nggak kita biarkan juga kasihan. Makanya berat saya katakan, karena didukung rakyat. Kita ini kan paling takut dengan rakyat, guys. Betul. Fok populi fok dei ya. Iya. Tadi Pak Kiai itu sebelum podcast juga menyampaikan hal yang menarik itu, bahkan dalam konteks umat atau rakyat di Indonesia itu bahkan secara umum itu Pak Kiai menyampaikan rakyat itu sebenarnya tidak terlalu berharap banyak kepada pemerintah kecuali menjaga negara. Iya. Kalau soal kesejahteraan macam-macam itu rakyat merasa itu ya kewajiban sendiri gimana, dan dibandingkan dengan misalnya relasi pragmatisnya rakyat lapis bawah dengan penguasa spiritual gimana Pak Kiai? Rakyat kita itu kan beda dengan rakyat yang ada di Amerika ya, yang ada di Eropa. Rakyat kita itu kan rakyat yang betul-betul ya ikhlas itu tadi. Artinya mereka sebagai petani mau panen dirasa-rasakan sendiri, itu pun masih dibagi untuk masjid, untuk tetangga dan sebagainya. Mau tidak panen, gagal panen, ya dirasakan sendiri. Tetapi mereka tetap cinta pada negara. Mengapa? Karena harapannya yang penting ada penjaganya penguasa ini. Harapan rakyat terhadap penguasa itu yang penting penguasa itu menjaga konstitusi syariah. Artinya ada sistem keamanan. Meskipun rakyat berjalan sendiri. Beda dengan petani di Eropa, itu kan mereka disupport untuk menjadi sukses panen. Ketika gagal panen, pemerintah ikut merasakan. Kalau di kita ini kan pemerintah kita sudah bagus, Gus. Tapi belum totality. Belum totality mensupport petani untuk menjadi berhasil, dan belum totality melindungi petani yang gagal panen. Akan diberi apa petani yang gagal panen ini? Itu kan belum ada, Mas. Ini rakyat kita ini. Tapi mereka senang dengan pemerintah. Selain mereka senang dengan pemerintah, juga karena pendidikan kiai-kiai kuno, jangan melawan penguasa. Dan dalam kondisi apapun negara ini penting. Makanya saya itu dalam posisi apapun sangat hormat dengan negara, Gus. Sesuai dengan konsep Syekh Mutamakin itu tadi. Jadi kita itu jangan terlalu opportunity terhadap penguasa, tapi juga jangan menjadi tangan panjang penguasa. Jangan opportunity dan menjadi tangan panjang penguasa, juga jangan melawan kekuasaan. Karena si penguasa itu dalam kondisi apapun mereka punya banyak amunisi. Nanti kita bisa mati kutu melawan kekuasaan. Tapi di satu sisi juga harus punya ruang gerak sebagai penanda-penanda zaman, mengisi ruang sejarah ini untuk menjadi mazhurul ummah melalui institusi yang diciptakan sendiri oleh Syekh Mutamakin tadi. Jadi institusi di bawah institusi, biar tetap bisa memberdayakan dan membebaskan masyarakat. Makanya dalam beberapa kesempatan saya sebagai dosen Wali Songo Semarang itu hanya ngajar aja, guys. Nggak pernah ngulik-ngulik yang lain. Ngajar pulang, karena dengan pulang saya di kampung ini, saya bisa menggerakkan institusi yang saya bangun di tengah institusi negara sebagai keberlanjutan dari konsep Syekh Mutamakin itu. Ya, untuk penonton tuh mungkin perlu saya beritahukan juga, Pak Kiai Ubaidillah Ahmad Tamam itu di dalam keluarganya memang tradisinya itu sebagai hafid gitu, sebagai bukan hafid seperti yang artis zaman itu, bukan. Benar-benar orang yang hafal Quran. Tapi kalau saya pernah mau minta hafal Quran nggak boleh hafal saya. Ya, tapi kalau putranya malah semua sudah 3 putra beliau sudah hafal Quran. Proses hafalkan yang lain. Ya, kemudian juga tradisi turutnya itu kuat, jadi nggak ngawur-ngawuran. Wajib terus, harus wajib bisa baca kitab gitu. Betul. Tapi dan itu malah saya jadi ingat, kayaknya nggak ada hafid yang hafal Quran ya. Apa karena Tuhan nggak kasih izin atau gimana? Kalau di Yaman banyak, Gus. Yaman, karena nggak ada habib yang sombong di Yaman, Gus. Habib di Yaman itu kayak masyarakat biasa, Gus. Biasanya kalau yang nggak sombong itu kan ada upaya untuk mengejar ketertinggalan dengan keilmuan. Kalau di Indonesia ini kan tidak ada yang ingin mengejar ketertinggalan, pengen mengejar keilmuan untuk menghindari ketertinggalan. Karena memang Karena habib-habib di Indonesia ini sudah dipangkunya itu secara berlebihan, sehingga menjadi penguasa spiritual yang tanpa kontrol, tanpa keilmuan. Kalau Honocoroko itu kan huruf H, kalau dipangku itu kan lemes, Gus. Kalau huruf H dipangku lemes terus introspeksi kan enak. Ini persoalannya karena dipangku terus, Gus. Muhyiddin ini yang terlalu berlebihan memangku para habaib. Saya jujur aja, Gus, sampai sekarang masih banyak tamu habaib di saya. Saya beda dengan Gus Suat. Habib nggak boleh. Dilarang masuk. Habib dan budanya, penyembahnya. Mereka masih banyak yang senang saya, guys. Saya ditanya, loh, Habib nggak tersinggung toh saya publik seperti itu. Wah, jenengan menjadi saudara saya, guys. Akhirnya saya terus terang, target saya satu, Habib, ingin ngayai. Bagaimana Habib ini bisa niru dzurriyyah
Wali Songo yang sudah tidak mempertimbangkan aspek kenasaban, tapi betul-betul mempertimbangkan aspek tribunisasi Islam. Islam sebagai sebuah sistem nilai kebudayaan dan sosial masyarakat, bukan Islam sebagai sebuah sistem kenasaban. Karena kalau Islam sebagai sistem kenasaban itu kembali kepada jahiliyah. Tapi kalau Islam sebagai sistem nilai moral, kemanusiaan, keadilan dan persamaan ini kan, dan ini yang dikehendaki Nabi. Sehingga ngayai dan mengingatkan biar Habib-Habib itu tidak bicara nasab-nasab lagi. Seperti Durah Wali Songo itu banyak, itu udah nggak bicara nasab. Kalau ada Durah Wali Songo yang bicara nasab itu kan sedikit lah, hanya 0,1%. Banyak Durah Wali Songo yang udah nggak berbicara nasab. Saya itu jadi ingat gini, ada beberapa teman klan Habib Alwi itu yang sudah tes DNA dan hasilnya mengupload grupnya itu seperti yang sudah ada, yaitu berupload grup G Garuda. Itu sepanjang mereka itu tidak mengakses sanad ilmu dari Yaman, dari Hadramaut, itu mereka ya baik-baik saja. Tapi bahkan anak-anak Nusantara yang mengambil ilmu dari Hadramaut itu menjadi seperti itu, menjadi ya dalam perspektif saya itu membahayakan kehidupan kebangsaan kita, membahayakan negara kita. Nah, apakah memang bahayanya itu sebenarnya haplogrup G-nya itu apa ajaran dari leluhur mereka yang dari Hadramaut itu? Menurut jenengan, ya menurut pengamatan jenengan. Tapi memang Gus. Saya dulu memang agak bingung menerjemahkan Yahudi dari Al-Quran itu, Gus. Tapi setelah ada fenomena haplogrup ini, saya jadi clear. Oh, Yahudi yang sangat dihantam di dalam Al-Quran itu Yahudi yang nyangkok. Yang Askenazi. Yang Askenazi yang nyangkok ke Zuriyah Yakub. Sama dengan Yahudi yang sekarang berkuasa di Israel. Ya, iya. Haplogrupnya G itu, bukan J1. Dan pencakokan itu kan sekarang juga terjadi, Gus. Kalau dulu menyangkok Nabi Ibrahim, Yahudi Nabi Ibrahim, kalau sekarang nyangkok Islam yang dibawa Nabi Muhammad. Jadi dalam konteks nyangkok, dan akhirnya bisa saya rasakan, oh ya, jadi Yahudi Nasrani itu tidak akan ikhlas kepada kalian kecuali kamu mengikuti mereka. Sehingga bahasa orang-orang yang berbau Yahudi itu pasti bahasa doktrinasi, bahasa rasis. Tapi ulama-ulama kita kalau mengajarkan agama kan perspektif bil ilmi wa tuqah. Nah, orang-orang yang berbau-bau Yahudi itu bahasa Askenazinya ya. Sehingga kiai kita itu kan nggak pernah mewajibkan para santri untuk menghafal nasab leluhurnya. Betul. Tapi kalau yang berbau ini kan belajar ilmu sekaligus juga belajar nasab. Bahkan ilmu dan ketakwaan itu kayak ketutup oleh sistem kenasaban. Makanya yang rata-rata dari Yaman, belajar dari Habib Yaman, itu ada nuansa kenasaban yang mereka unggul-unggulkan. Dan yang menarik, sebenarnya saya ini sekaligus ingin sampaikan secara publik, para santri-santri kita yang belajar di Yaman itu sebenarnya kan sudah punya basis keilmuan, Gus. Sudah ada yang sudah punya hafalan Quran 3 juz, 15 juz, 30 juz. Kita pun sudah mampu. Sebenarnya di Yaman itu dalam konteks istifadah, bukan dalam konteks thalabul ilmi. Barukan pengalaman aja, Gus. Supaya bisa berhalusinasi. Ya paling tidak secara positif, hidup ini perlu membangun dialektika. Jadi paling tidak seperti kita ketika ke Yaman itu bisa membangun sisi perbedaan, dialektika dalam konteks sisi perbedaan. Kalau kiai kita dengan totalitas bil ilmi wa tuqah, kok kalau di Yaman kok instrumen pembelajaran agamanya kok dengan sistem kenasaban. Dan bagaimana didialogkan. Betul. Bisa didialogkan. Sehingga ya proses istifadah aja, Guys. Kalaupun ada kitab yang dikaji, sebelumnya sudah di kitab. Jadi saya selalu mengatakan, nasab ulama-ulama Nusantara dulu, yang kalaupun iya ada yang bersanad ke Habib, itu tetap dalam konteks istifadah, bukan dalam konteks thalabul ilmi. Istifadah dengan thalabul ilmi kan berbeda. Betul. Kalau thalabul ilmi kan dari tidak tahu menjadi tahu. Kalau istifadah dari tahu menjadi membandingkan saja istifadah itu. Itu yang tadi itu ayat walan tarda angkal yang jualan nasoro hatta tapi yang tahu. Itu dalam banyak kajian itu ternyata gini, Guys, ini mohon dikoreksi. The Lionheart itu raja Inggris yang begitu kejam di dalam perang salib, itu ternyata haplogrupnya itu G. Jadi berdasarkan fakta ini banyak kajian menyampaikan bahwa rusaknya Nasrani itu sendiri itu karena masuknya Askenazi, haplogrup G itu. Jadi sebelum Habib itu merusak Islam, itu sebenarnya sudah merusak
agama Yahudinya Bani Israel, kemudian merusak Nasraninya Nabi Isa. Dan bahkan ada juga kajian sistem kasta dalam Hindu di India itu ya karena input dari haplogrup G ini, Gus. Yang sekarang juga tuh, kalau ini kan G Askenazi ya. Dan ini saya jadi ingat, Gus, karena jenengan juga aktivis NO dan pengamat NO serta Gus Durian yang luar biasa. Ini kan ada berita yang lagi viral ini, ada beberapa anak muda yang katanya pengurus PBNU malah ke Israel dalam soal hal seperti ini. Ini gimana menurut jenengan? Saya tadi mau bicara secara analisis saya, dalam konteks analisis saya membenarkan analisis mentah saya membenarkan, tapi data secara keseluruhan saya belum melakukan penelitian. Daripada saya belum melakukan penelitian, lebih baik percaya saya yang sudah melakukan penelitian. Tapi itu memang seperti sebuah tag yang memiliki presisi, Gus, antara realitas dengan mitologi yang sudah berkembang tentang sosok Yahudi itu seperti itu. Sehingga terkait dengan analisis fenomena Yahudi yang disampaikan oleh Gus Fuad tadi itu rasional dan itu empiris untuk sementara, analisis saya sementara. Adapun tentang 5 aktivis NO ini itu sebenarnya ada yang ingin, ini analisis saya, Gus. Ini sebenarnya ada yang ingin memainkan, yang memainkan itu ada 2 kemungkinan, Gus. Ada elit PBNU, ada elit untuk apa? Untuk menghancurkan sekalian PBNU. Dan anehnya ini tidak disadari oleh elit PBNU. Karena ada siapa itu yang ahli hubungan internasional itu menyampaikan tidak mungkin kalau atas nama pribadi itu bisa diterima oleh seorang presiden. Mungkin. Berarti kan itu atas nama institusi kan? Mungkin. Ada kemungkinan, Gus. Biar saya tidak terlalu salah. Ada kemungkinan elit institusi NU yang bermain di balik itu. Ada kemungkinan penguasa spiritual yang memang punya kedekatan dengan itu. Untuk merusak NU. Untuk merusak NU. Karena sebenarnya, jujur saja, analisis saya, ini bukan tuduhan, analisis saya, para Habib itu sebenarnya sudah benci pada NU. Datanya dari mana kok saya punya analisis seperti ini? Datanya dari ketika PBNU dipimpin Kiai Said Akil Sirot, mereka itu sudah ngomongnya macam-macam. Baik terhadap NU secara institusional maupun terhadap kiai-kiai yang ada di PBNU. Kan bahkan Kiai Said Akil Sirot sendiri dikatakan begitu. Tidak malu-malu untuk merusak. Kiai Said Akil Sirot dituduh Syiah. Padahal Syiah mereka sendiri. Orang-orang NU dituduh anti-Yahudi. Bukannya mereka keturunan Yahudi. Ini kan mereka itu ingin hanya mengambil black campaign, harga values yang berlaku di masyarakat, yang buruk di masyarakat itu dijadikan senjata. Masyarakat kita itu kan paling anti Wahabi, anti Syiah dan Yahudi. Sehingga kalau ingin menjatuhkan orang NU, cap aja dia Yahudi, cap aja dia Syiah, atau cap aja dia Wahabi. Padahal penghuni Wahabi itu banyak dari Habaib. Tokoh-tokoh Wahabi itu banyak dari Habaib. Pak Salamah itu ya. Itu iya, paling enggak kan rasnya sama. Rasnya grupnya sama. Sama. Kemudian selain mereka nuduh Syiah, Habib itu kan banyak. Terus mereka nuduh Yahudi. Habib grupnya milik mereka. Nuduh PKI, padahal ketua umumnya diedit. Kalau mereka mengatakan, tapi kiai kan ada yang PKI, tapi kan bukan pendiri. Musa Al-Munawar ya, Musa Al-Munawar itu juga. Barakbah ya. Yang jadi ketua umum kan Musa Al-Munawar sama DNID itu ya. Tokoh sentral dan pendiri. Dan Indonesia itu basis culture-nya itu tidak mengenal PKI, Guys. Makanya orang-orang Indonesia itu nggak ada yang pendiri PKI. Kalau ada kiai yang mungkin masuk di sana, itu kan terhasut. Jadi siapa yang jadi korban ya kiai. Kiai menjadi korban kekerasan PKI sekaligus kiai menjadi tameng PKI untuk melakukan sebuah kekerasan dalam sistem politik kita. Sama dengan Muhyiddin Habib hari ini. Hampir sama, Gus. Ya, nasibnya gitu. Jadi problemnya luar biasa, Gus. Problemnya luar biasa. Tapi saya tadi itu Pak Kiai bilang tentang kebencian dan keinginan untuk merusak atau menghancurkan NU itu benar-benar membuat saya sedih gitu. Karena bagi saya itu NU itu
selain Muhammadiyah itu adalah pilar utama bagi bangsa dan negara kita. Mungkin bisa dielaborasi lagi Pak. Indonesia itu organisasi otoritatif yang memiliki otoritas kebenaran. Itu hanya dua, Gus. Organisasi yang memiliki otoritas kebenaran itu hanya dua yang kuat. NU dan Muhammadiyah. Karena punya sejarah. Sejarahnya itu jelas, membela bangsa dari orang-orang yang tulus untuk bangsa. Kalau Robito ini kan sejarahnya nggak jelas. Dari Kenil Belanda menjadi opportunity kiai. Setelah jadi Kenil Belanda kalah kan mereka langsung cari muka di hadapan para kiai dan dilindungi oleh para kiai. Kemudian sekarang ini mereka salah perhitungan, Gus. Perhitungan mereka itu kan sudah saatnya untuk menjadi penguasa spiritual secara total di negeri ini. Karena apa? Sistem sosial sudah mereka anggap milik habaib. Institusi PBNU sudah mereka anggap dalam kekuasaan habaib. Meleset semua, Gus. Meleset. PBNU masih tetap punya, analisis saya masih punya 80% khas NU Nusantaranya. Masyarakat grassroots masih punya 89% khas Nusantaranya. Lah, habaib itu dalam konteks ini cara pengandaiannya, imajinasinya itu terlalu fiktif, bukan non-fiksi. Imajinasi yang masih dalam angan-angan, mereka mengimajinasikan bahwa sistem sosial sudah dalam sistem kekuasaan mereka. Penguasa spiritual dalam sistem sosial adalah Habib. Penguasa spiritual dalam organisasi yang memiliki otoritas kebenaran keagamaan adalah Habib. Ternyata begitu mereka bergerak sama-sama, mencaci Kiai NU, mencaci NU secara institusi, enggak mempan sama sekali, Gus. Masih tetap kuat NU sekarang ini. Sistem masyarakat juga masih kuat. Dan Habib Kiai kita itu ternyata diam-diam itu pakai teori Jawa, Gus. Lembut, tapi begitu dipakai laken itu, Gus. Belakangnya bendel. Dan ini memang di luar, ini ya bendel. Dan itu di luar prediksi Habib. Ternyata grassroots ulama kita masih punya kekuatan di mata masyarakat. Meskipun kadang ada riak kecil di PBNU, dari permainan ini, di masyarakat juga ada riak kecil. Tapi sekarang ini netizen sudah tidak bisa dibendung, Gus. Masyarakat sudah tidak bisa dibendung. Contoh Rembang, banyak kiai itu yang mendukung saya, Gus, pada WA secara pribadi. Tapi mereka nggak mau publik. Artinya mereka kan sadar. Makanya saya selalu mengatakan, Habib-Habib itu jangan GR. Jangan GR sok menjadi penguasa spiritual dalam konteks sistem sosial. Juga jangan GR menjadi sok penguasa spiritual dalam otoritas keagamaan, institusi keagamaan. Jangan GR. Kalau GR ya akhirnya seperti ini. Sehingga lebih baik sebenarnya Habib-Habib itu ngaku saja, ya udah saya tidak punya sambung nasab ke Nabi, saya mohon maaf dan mari kita hidup bersama-sama. Itu lebih enak sebenarnya. Betul. Jangan sampai mengulang itu kegeeran DNA itu. Dia kan bilang Ibu Pertiwi hamil tua kan. Habib-Habib ini kan mengulang ini, dikira Ibu Pertiwi hamil tua terus semau mereka gitu. Karena mungkin mereka itu masih kalau kepalanya dipegang maka yang itu buntutnya juga bisa dipegang. Nah, itu dalam konteks NU-an misalnya, NU itu kan bukan milik struktural PBNU dan jajarannya, tetapi lebih kepada milik Nahdien kultural. Nah, ini ketika struktural PBNU itu disusupi oleh mereka, dan saya sampai meminta beberapa bulan lalu memohon kepada Gus Ketum untuk memecat Habib dan belum terlaksana, tetapi kan terus-menerus kultural NU kultural kan terus-menerus bergerak menjaga PBNU. Nah, kadang-kadang kita sedihnya gini, Gus. Kita itu melakukan ini semua dalam rangka kecintaan kita kepada Pancasila, kepada bangsa dan negara. Wabil khusus karena kita itu Gus Durian, kita itu berniat menjaga Nahdlatul Ulama, tapi malah kita itu di framing seolah-olah kita ini orang yang ini kan itu. Gimana, Gus? Ya, itu dalil mereka. Jadi seperti ayam yang bertelur itu, Gus. Yang berkokok ya ayamnya. Nuduh Syiah, mereka yang banyak Syiahnya. Kita itu masyarakat pribumi itu tidak mengenal Syiah, Gus. Menuduh Wahabi loh, yang Wahabi banyak mereka. Kita itu masyarakat pribumi tidak mengenal Wahabi. Kita itu paling jauh sistem masyarakat kapitayan, itu sistem kuno-kunoan itu memang sistem kita sendiri. Dan kemudian kita di tokoh-tokoh kita dituduh anti Yahudi. Lah yang punya grup Yahudi siapa? Kita itu, tapi alhamdulillah Allah kayak membuka titik kesadaran kita. Kita ini kan tanpa koordinasi. Betul. Gus Fuad tidak pernah tanpa dana, tanpa koordinasi, tanpa apapun, tapi kesepakatan dalam hati saja ya. Dan Gus Fuad tidak pernah memaksa saya untuk terlibat ini dan membuat rapat. Dan saya nggak diundang untuk secara formal rapat di sini. Kayak digerakkan semua oleh Allah gitu ya. Dan itulah
titik rahasia bahwa agama ini Allah sendiri akan menjaga. Betul, betul. Sehingga penguasa spiritual sekuat apapun, pada saatnya Allah melemahkan, ya selemah dengan sendirinya lewat orang-orang yang tidak sengaja. Saya itu kan termasuk orang yang tidak sengaja kan. Asumsi rasional saya itu saya nggak akan berani melangkahi. Betul, betul. Untuk melakukan kritik-kritik ini. Jadi betul-betul nggak sengaja. Kalau gini Gus, ini mumpung penjenengan rawuh di sini, kan kadang-kadang itu kita melihat seperti saya duga sebelumnya secara insting saya beberapa bulan yang lalu, bahwa siapa saja yang kiai atau ustadz yang membela Habib Ali itu dilucuti kehormatannya oleh saya itu berkali-kali ingin membela mereka yang ingin membela mereka yang dilucuti netizen, nggak bisa, mereka nggak bisa dibendung. Saya itu mungkin Gus Fuad juga ingin membela Kiai Miftah, ingin membendung netizen, tapi nggak bisa, Gus. Itu kan olah netizen yang tanpa rekayasa sama sekali. Betul. Kita hanya mengkritik secara lembut karena kita tetap mengakui mereka ada orang Islam Habib NU yang harus kita hargai. Tapi karena beliau tanpa membaca peta atau visinya yang keliru dan tanpa membaca tek-tek yang menjadi bahan kajian Kiai Imad langsung ngomong begitu, itu kan dari langkah beliau sendiri dan dari upaya netizen yang tanpa rekayasa akhirnya benturan. Sebenarnya kan netizen yang begitu deras ke Kiai Miftah itu kan, kita ini siapa sih, ada pengaruhnya apa-apa. Betul. Netizen itu gerakan sendiri. Malah kita cenderung sayang dengan Kiai Miftah. Dan kadang-kadang ini ada banyak pertanyaan dari netizen gitu. Bukan berarti kita membela secara pribadi ya. Jadi Gus Ketum, Gus Yahya Khalil Stakuf, itu kan kalau membuat pernyataan itu kan manteknya sangat tinggi ya, sangat luar biasa. Jadi misalnya beliau itu yang saya pertama ngakak itu begini, orang goblok itu pokoknya husnudzon. Itu maksudnya kan orang husnudzon itu tanda goblok. Ya tapi kan publik itu enggak Saya kadang tadi saya sampaikan benar-benar gitu. Jangan-jangan Gus Ketum ini sedang menyiksa kelompok apa ini dengan memberikan statement yang bermantek luar biasa. Ini gimana Gus? Gus Yahya itu orang cerdas, Gus. Cerdas, sangat memahami teori-teori sosiologi, betul. Antropologi, dan menguasai agama itu tidak dari teks, tapi dari pelaku-pelaku sosial keberagaman ini. Jadi kalau santri mondok di Mbah Khalil, Mbah Mustafa atau di Mbah Bisri itu kan terbatas waktu 3 tahun, 6 tahun. Tapi kalau Gus Yahya itu mondok dengan beliau-beliau ini kan dari kecil hingga besar. Sehingga ketika di mobil, beliau berbicara tentang merespon fenomena sosial, saya kan dengar, sehingga pengalamannya lebih banyak. Sama seperti ada santri protes, Gus Bet waktu saya ngaji dulu hanya main bola, nggak pernah ngaji. Allah itu gimana kok yang sekarang menguasai kitab kok malah dia yang dikira kita itu nggak ngaji. Kita itu ngaji kan dari kecil. Mereka hanya terbatas 3 tahun ngaji sama orang tua, kita udah lebih 3 tahun. Apa kemana-mana kita ngantar, bahkan masih di tulang sulbi. Nah, Gus saya itu seperti itu, Gus. Beliau itu belajar agama secara empiris betul, bukan dalam perspektif teks, tapi betul-betul di depan teks, di belakang teks, dan di samping teks. Itu Gus saya belajar agama itu. Nah, kiai kita itu kan para sosiolog dan antropolog. Kalau kiai kita itu bukan seorang sosiolog, mungkin mereka nggak akan bisa memimpin masyarakat. Gus. Artinya apa? Gus saya juga selain belajar agama dari depan, belakang, samping teks, dia juga belajar sosiologi dari depan, belakang, samping teks melalui pengalaman orang tua beliau. Sehingga ibarat Gus saya ibaratnya nggak kuliah pun tahu itu. Ibaratnya saya nggak jadi dosen ini pun saya akan paham itu. Betul. Nah, itu dosen itu kan hanya untuk sistem dialektika saja. Gus. Nah, makanya Gus Yahya itu sangat cerdas. Sangat piawe, dan beliau di mata saya baiklah. Momentum PBNU dipegang Gus Yahya sekarang ini. Betul. Gus Yahya itu nggak perlu menampakkan diri untuk melawan habaib, karena netizen nggak bisa dibendung. Gus Yahya itu sedang menyiksa para habib. Artinya membiarkan netizen berbicara, betul. Tanpa harus rekayasa Gus Yahya. Betul-betul alamiah Gus Yahya itu. Alamiah. Dan ya memang saya itu termasuk orang yang yakin betul bahwa di Muktamar NU kemarin itu memang Gus Yahya lah yang wajib menjadi ketum PBNU, karena saya ada interest supaya beliau bisa mengumumkan fikih peradaban di
satu abad NU itu. Dan alhamdulillah ini apa yang menjadi bayangan saya kan tercapai, dan mungkin ada masukan lagi Gus tentang ada hal yang luar biasa Gus, fenomena diskursus nasab ini. Kalau dulu Allah membuat kekuatan sistem keberagamaan masyarakat Nusantara ini kan hanya melalui otoritas institusi agama Muhammadiyah dan NU. Sekarang ini Allah membuat kekuatan sistem keberagamaan masyarakat tidak hanya dari institusi agama, tapi dari tokoh-tokoh pergerakan ini, Kesuat, Keimat, ini kan luar biasa. Orang untuk bisa kuat, seimbang dengan institusi, menurut saya itu luar biasa. Keimat, Kesuat ini seimbang dengan institusi tanpa harus jadi pengurus institusi masyarakat. Kalau Keimat memang pengurus NU kan, tapi kan dia kekuatannya di tesisnya, bukan pengurusnya. Betul. Pengurusnya itu untuk tingkat elitnya. Tapi masyarakat itu kan nggak mau tahu Keimat ini mau pengurus mau bukan. Tapi kan betul-betul sudah digerakkan Allah. Karena kalau sudah digerakkan Allah, Keimat juga bukan siapa-siapa. Betul. Nyatanya banyak orang yang kualat juga akhirnya. Yang kualat juga. Habib itu kalau cerdas, tajam, itu nggak akan berani dengan GGNU. Karena sebenarnya yang tapi apakah ada yang nggak terbukti kekuatan mereka? Mengapa? Mereka nggak bisa membaca. Sebenarnya yang Malati itu bukan Habaib. Yang Malati itu Kiai NU. Betul. Jujur saja. Dari dulu itu kalau Habaib itu Malati, Belanda yang menang di sini. Nyatanya Belanda hengkang. Osman bin Yahya tulisannya, karya-karyanya kan nggak bisa mempengaruhi sistem kekuasaan Belanda. Hanya tinggal karya. Tapi pertanyaannya, apa arti sebuah karya kalau menghalalkan darah ulama? Betul. Apa arti karya, banyaknya karya Habib Osman sampai 1000 karya, kalau menghalalkan darah ulama dan menghalalkan darah pribumi, itu nggak ada artinya apa-apa. Yang patut mendapatkan penghargaan Magdisai dunia ini kan para novelis, para sastrawan itu kan mereka yang punya prinsip kemanusiaan. Betul. Jadi kalau dikonteskan, orang-orang yang patut mendapatkan penghargaan kemanusiaan, Habib Yahya itu nggak dapat. Kenapa? Karyanya menjadikan legitimasi dia untuk menghalalkan darah ulama, menghalalkan darah masyarakat. Dengan berada di pihak kolonial itu kan berarti menghalalkan darah ulama. Makanya saya nggak respect, meskipun beliau karyanya banyak, saya akui. Tapi apa artinya karya kalau tidak manusiawi? Melawan kemanusiaan. Melawan kemanusiaan. Mungkin bukan manusia soalnya. Nah, kalau memang mereka Malati, tentu Kiai kualat semua dengan Habib Osman bin Yahya. Nah, sama kalau Habib Rizik itu Malati, Gus Dur yang kalah, Gus. Sekarang mulia mana Gus Dur dengan Habib Rizik? Iya, kalau Gus Dur kan tokoh dunia. Tokoh tali besi. Tokoh penjara maksudnya. Kalau Gus Dur kan bilang FPI itu organisasi bajingan. Nah, berarti Rizik Sihab yang memang bajingan. Tapi yang ngomong bukan Gus Suat. Dia sendiri ngomong teroris lokal. Bukan kita yang ngomong. Dia sendiri. Betul. Closing statement dari Pak Kiai Dr. Ubaidillah Ahmad Taman gimana? Ya, closing statement saya bersyukur pada Allah. Kegelisahan yang selama ini saya pikirkan, langsung Allah yang beri solusi tanpa harus capek-capek kita menyaksikan masyarakat dalam perbudakan spiritual. Ternyata Allah punya cara sendiri untuk menggerakkan masyarakat. Makar Allah. Dan itu paling tidak meringankan saya sebagai seorang hamba. Tidak perlu menghasut, tidak perlu mencaci, tidak perlu ngualat-ngualat ke habaib, tapi Allah sendiri yang punya keputusan. Sehingga saya tidak punya program sendiri, saya hanya mengikuti program Allah saja. Dan itu Pak Kiai ini menurut saya unik seperti Bang Haji Roma Irama, begitu kritis terhadap fenomena ini, tapi sekaligus masih tetap bisa bergaul dengan para Habib. Ini luar biasa, ini bisa membedakan mana yang harus diluruskan dan mana yang diberi ruang gitu. Kayak ngayai aja kita. Betul. Saya masih sayang Habib, saya masih hormat karena mereka punya kemanusiaan, mereka punya konsep tauhid. Saya hanya tidak ingin agama itu menjadi institusi mereka untuk membangun sistem kekuasaan dan mereka sebagai penguasa spiritualnya. Ya, karena itu berbahaya untuk Islam itu sendiri. Berbahaya untuk Islam, berbahaya untuk nubuah. Betul. Berbahaya untuk umat juga, guys. Betul. Karena kalau orang ditipu melalui kejahatan kan enak melawannya, guys. Tapi ditipu melalui agama itu. Iya. Tapi saya ingin nasihat dari Gus Fuad dalam konteks sowan saya sore ini. Oh ya, kalau
bukan nasihat ya Pak Kiai, feeling aja. Saya udah pertama kali kita kontak itu kan saya sampaikan bahwa saya punya harapan besar terhadap Pak Kiai Ubaidillah Ahmad Tamam itu untuk dalam tanda petik itu merevitalisasi dunia tarekat, dunia tasawuf gitu, wabil khusus di Indonesia. Karena ya beberapa dekade ini setelah Habib Lutfi bin Yahya itu mimpin Jatman itu apa itu persepsi umat terhadap dunia tarekat itu menjadi sangat-sangat buruk gitu menurut saya, karena menjadi tidak ilmiah, menjadi penuh halusinasi, semua berdasarkan ilham dan mimpi tentang makam ini dan ternyata terbukti palsu gitu. Padahal dalam tradisi Islam itu ya di masa-masa lalu para ahli tarekat, para ahli tasawuf itu adalah justru menginspirasi mengenai perkembangan peradaban seperti yang saya kagumi misalnya Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan Muhyiddin Ibnu Arabi, itu kan orang-orang yang menginspirasi. Bahkan teknologi sekarang itu prediksinya kan sudah ada dalam Futuhul Makiyahnya Ibnu Arabi. Nah sekarang ini dunia pelaku tarekat itu karena Habib Lutfi itu persepsi publik itu loh kok penuh halusinasi, penuh macam-macam, apalagi itu tarekat Alawiyin dan saya berharap banyak karena penjenengan itu punya tradisi turat yang kuat, tradisi tarekat yang kuat turun-temurun dari aspek apapun dan secara akademis juga kemudian sebagai pejuang kemanusiaan juga track recordnya. Saya berharap penjenengan itu bisa menyelamatkan dunia Indonesia. Itu aja Pak. Tapi saya punya catatan pendek nggak apa-apa saja. Boleh. Tarekoh yang saya baca sekarang dalam konteks Jatman itu kayak sekarang ini sudah menjadi instrumen membangun hegemoni kekuasaan untuk penguasa spiritual. Betul. Siapakah dia? Publik sudah mengetahuinya. Betul. Tapi di mata saya sekarang itu ya Ketua Tarekat Indonesia itu ya penjenengan. Kita aja mohon maaf. Salah. Assalamualaikum, salam Pancasila, merdeka.